psikologis peserta retret, terutama anak-anak yang menjadi korban. Ia pun meminta kasus ini terus diproses secara hukum. Saat ini polisi sudah menetapkan 8 tersangka kasus perusakan rumah singgah retret di Cidahu, Sukabumi bertambah. Anak-anak banyak yang histeris sampai pingsan. Ada anak umur 3 tahun sampai ketakutan, ibunya sampai pingsan. Jadi itu sedikit untuk terkait tahapan proses. Intinya kami tahapan proses ini kami akan mengawal terus, dan berita yang beredar di luar sana bahwa ini ada perdamaian dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kami sampaikan tegak lurus, dan kami sudah sampaikan ke Polres Sukabumi melalui Kasat Reskrim bahwa kami tegak lurus, tidak ada kata damai. Belum usai proses penyidikan kasus perusakan rumah singgah yang dijadikan kegiatan retret di Sukabumi, Jawa Barat yang telah menetapkan 8 tersangka. Belakangan muncul usulan kontroversial yang disampaikan staf khusus Kementerian HAM soal penangguhan penahanan kepada para tersangka. Usulan ini disampaikan oleh staf khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, yang meminta pengajuan penangguhan penahanan dan menjadi penjamin bagi ketujuh tersangka kepada Kepolisian Resor Sukabumi. Langkah penegakan hukum dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Pak Kapolres tadi. Datang lagi di channel kita Neo Viral. Kali ini kita membahas tentang perusakan rumah retret yang atau membubarkan ibadah di Sukabumi yang kejadian baru, teman-teman. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa jadi pengalaman buat kita bahwa tidak semena-mena juga mengganggu orang yang sedang ibadah. Tersangka perusakan rumah kegiatan ibadah di Sukabumi terus bertambah. Polisi telah menetapkan ke-8 tersangka dalam kasus perusakan rumah singgah yang menjadi kegiatan ibadah dan retret di Desa Tangkil, Kabupaten Sukabumi. Tersangka terus perusakan singgah yang menjadi kegiatan ibadah dan retret di Desa Tangkil, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat bertambah menjadi 8 orang. Polisi kembali menetapkan satu tersangka tambahan berinisial YY pada Jumat 4 Juli 2025. Total tersangka dalam perusakan rumah yang menjadi kegiatan ibadah dan retret di Desa Tangkil pada Jumat 26 Juni 2025 pekan lalu. Inisial 7 tersangka lainnya yaitu RN, UE, MMD, MS, H dan E. Ya, teman-teman, ini juga merupakan salah satu perbuatan yang tidak sesuai, teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini para aparat bisa mengamankan pelaku-pelaku yang sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan atau melanggar hukum juga, teman-teman. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan saksi oleh olah tempat kejadian perkara dan gelar perkara serta laporan Yohanes Widi yang dibuat sehari setelah kejadian, yakni pada Sabtu 28 Juni 2025. Para tersangka diduga merusak pagar kendaraan dan peralatan keagamaan di rumah itu. Dalam laporan itu, Maria Veronica Nina 70 atau biasa disapa Nina selaku pemilik rumah sekaligus korban perusakan oleh sekelompok orang. Akibat aksi tersebut, Nina mengalami kerugian material sekitar 50 juta. Ya, dan teman-teman, ini juga mereka sudah ditangkap ya, dan sudah diamankan oleh para aparat. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Henda Rohmawan mengatakan Polres Sukabumi telah menahan 8 tersangka. Saat ini proses penyidikan kasus ini masih berlanjut. Para tersangka dijerat dengan 2 pasal yang meliputi pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang perusakan secara bersama-sama dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Total jumlah tersangka perusakan rumah menjadi 8 orang. Saat ini Polres Sukabumi terus melakukan penyidikan dan perkembangan kasus ini akan kami sampaikan secara berkala
kata Henda. Ia menambahkan Polda Jabar berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara transparan dan tuntas, penegakan kasus secara profesional dan sesuai hukum yang berlaku. Katanya, adapun kronologis peristiwa ini ketika rumah Nina sedang berlangsung kegiatan retret dan ibadah pada Jumat siang, adapun kegiatan ini diikuti 36 anak-anak dan pendampingnya. Kemudian masyarakat mengadukan kegiatan itu kepada kepala desa dengan desa Tangkil untuk segera melakukan klarifikasi kepada pemilik rumah tersebut, akan tetapi pemilik rumah tidak mengindahkan pihak pemerintah. Akhirnya warga desa Tengkil dan desa Cidahu, Kabupaten Sukabumi mendatangi rumah tersebut. Mereka melakukan perusakan rumah milik Nina untuk menghentikan kegiatan tersebut. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Ono Surono menyayangkan terjadinya peristiwa kekerasan dan perusakan rumah kegiatan ibadah dan retret di Sukabumi itu. Menurut dia, hal ini bisa dihindari jika semua pihak mengedepankan dialog. Jika ada salah paham, seharusnya diselesaikan secara musyawarah, bukan dengan cara anarkis. Negara menjamin kebebasan beribadah. Tugas kita bersama menjaga itu, ujarnya. Ya, teman-teman, demikian saja dulu video kita kali ini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa suka dan jangan lupa dukung terus supaya di berita-berita selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih.